warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Pak Agus Minarto dari SMP Negeri 2 Pademo Pamekasan, Pak LM Hadi Riantoko dari SMP Kasang Timur Malang, yang ketiga Bapak Miftahur Rahman dari SMPN 1 Tulungagung, Bapak Yeni Susilo dari SMP 6 Ponorogo, dan terakhir Bapak Andreas Eva Yono dari SMP Negeri 1 Siliragung Banyuwangi. Hasil diskusi tadi dari kelompok 3 terkait dengan analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Adapun dari kelompok 3 elemen capaian dibahas itu tentang sistem komputer. Materinya diantaranya adalah tentang perangkat keras komputer, tentang perangkat lunak, dan yang terakhir tentang bilangan biner. Yang pertama terkait dengan materi perangkat keras komputer, submaterinya antara lain adalah perangkat masukan atau input device, perangkat proses device, perangkat output, dan yang terakhir tentang perangkat penyimpanan atau storage device. Adapun kompetensi yang diarahkan adalah menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer fenomen. Adapun level kognitifnya adalah karena ini menjelaskan masih di kategori 2 atau di C2. Yang kedua masih sistem komputer tentang perangkat keras komputer, yaitu tentang spesifikasi perangkat keras. Dalam hal ini kompetensi yang diarahkan adalah mampu mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras komputer. Adapun level kognitifnya di C1 masih tentang mengidentifikasi. Yang ketiga terkait dengan materi perangkat lunak, adapun submaterinya tentang sistem operasi, program, aplikasi. Nah, dalam hal ini kompetensinya adalah menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak. Yang kedua mengidentifikasi. Dalam hal ini level kognitifnya ada 2. Yang pertama masih di C2, yang kedua tentang mengidentifikasi yaitu di C1 masih. Kembali lagi ke materi di perangkat keras, yaitu bagaimana komputer bekerja. Dalam hal ini submaterinya adalah bagaimana mengoperasikan komputer. Adapun kompetensi yang diberikan adalah menjelaskan bagaimana sistem komputer itu dapat bekerja, seperti itu. Sehingga dalam hal ini level kognitifnya tentang menjelaskan, jadi di C2. Materi kelima adalah tentang kodifikasi dan bilangan biner. Nah, materi ini masih tentang bilangan biner, tentang menjelaskan bagaimana data itu dikodifikasi. Dan yang terakhir tentang masih di bilangan biner, yaitu tentang konversi bilangan. Kompetensi yang diharapkan adalah tentang mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Karena sifatnya menerapkan, maka level kognitifnya adalah di kategori C3. Selanjutnya tentang perumusan tujuan pembelajaran dan substansi materi. Yang pertama tentang submateri perangkat input, proses, output, dan penyimpanan. TP-nya adalah menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer fenomen, teknologi terkait yaitu tentang hardware komputer. Yang kedua tentang spesifikasi perangkat keras. TP-nya mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras komputer. Teknologi terkaitnya tentang hardware ini ya. Oke, hardware komputer.
Terus yang ketiga tentang perangkat lunak atau software, TP-nya menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak, teknologi terkaitnya tentang software. Adapun submateri tentang hardware, bagaimana komputer bekerja, dalam hal ini tujuan pembelajaran adalah menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja. Adapun teknologi terkait tentang hardware komputer. Yang terakhir tentang bilangan binir dan konversi bilangan, TP-nya adalah menjelaskan bagaimana data dikodifikasi. Karena ini sifatnya unplugged, jadi tidak ada teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir konversi bilangan, mengkonversi bilangan binir ke bilangan desimal. Yang terakhir terkait dengan pendesain desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nama temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, dan nama proyek sebenarnya ini ada kurang di sini ya. Ini sampahku, nama proyeknya ya. Adapun dimensi yang adalah tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan topik dalam hal ini kebetulan sebenarnya ada dua ya. Cuman yang disampaikan pada sini hanya satu, yaitu tentang akhlak pribadi. Nah, fokusnya di sini tentang keberanian dan konsisten penyampaian kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensinya untuk diri sendiri dan orang lain. Baik, itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 dan mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dari kelompok lain, apakah ada yang mau memberikan masukan atau sekedar menambahkan? Silakan. Dipersilakan. Temen itu turun dah. Ayo teman-teman, demi perbaikannya ini. Mungkin dari dari Pak Dian mungkin ada masukan ini Pak Dian. Kalau dari saya sendiri sih itu sudah bagus ya Pak. Cuman untuk coba ke yang pertama Pak. Nah itu untuk level kognitif, walaupun di sananya menjelaskan, misalkan perangkat keras komputer, menjelaskan bagian-bagian sistem komputer Von Neumann. Ya. Iya. Nah di sana kan levelnya sudah langsung menjelaskan Pak. Nah apakah si anak tidak kita memberikan dulu level kognitifnya dari C1 dulu Pak, mengetahui ya, memahami dulu. Setelah memahami dulu ya. Iya, gitu Pak. Jadi berurutan Pak. Itu dari saya mungkin. Enggak bagus juga Pak. Jadi sebelum menjelaskan itu kan kita harus, atau si anak harus bisa mengetahui dulu, tahu dulu loh itu alat-alatnya gitu. Lalu si anak-anak bisa menjelaskan gitu loh Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Siap. Dari yang lain silakan. Halo. Ya, monggo Ibu. Ya, saya Bu Mutila. Ya. Mungkin untuk yang konversi bilangan Pak. Ya. Ya, untuk konversi bilangan, apakah tidak perlu mengkonversikan dari desimal ke biner? Kalau saya lihat tadi sepertinya hanya dari konversi bilangan dari biner ke bilangan desimal. Oh, sebenarnya maaf ini sebenarnya ada di yang pertama ini ya. Jadi di bilangan biner, betul Ibu. Jadi pada saat menjelaskan bagaimana data dikodifikasi itu, ini pada materi ini sebenarnya menjelaskan nanti dari desimal ke biner ya. Mungkin di sini ya kurang lebih detail ini.
Terima kasih Ibu atas Atau mungkin masukannya. sebaliknya Pak, jadi ada Bagaimana? 2 dari bilangan biner ke desimal, Ya. atau dari desimal ke biner, jadi anak supaya lebih Iya ya, berarti yang ke-6 ini ada 2 Ibu ya. Oke oke. Oh, Oke, oke. siap, siap. Terima kasih Ibu masukannya. Oke, sama-sama. Baik, satu kelompok lagi, silakan. Bapak Ibu silakan, ada yang mau menambahkan atau memberi masukan, silakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, Kayaknya sudah tidak Iya. ada ini. tidak ada Pak. Iya. Iya, kita Lagi, Cil. iya, Oke. kita ke kelompok berikutnya. Oke. Silakan. Baik Untuk- Bapak sekalian, dari kelompok 3 kami menyampaikan banyak terima kasih atas masukannya, semoga ini lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.